kalau flu itu aja itu mereka bisa mati gitu. Udah ekonomi kita janganlah membuat orang lain itu ikut-ikutan tidak divaksin, karena itu sebenarnya bisa divaksinasi vaksin. Nah, Badan Kesehatan Dunia itu siapa orangnya? Nggak sekelas dokter gitu loh. Minum dulu, Dok. Uppercut with me, Ilham Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya yang sedang memantau kami di Uppercut for Today. Ilham Maulana hari ini akan menemani perjalanan ruang dengar dan ruang simak Anda semuanya, dengan perbincangan yang barangkali akan menambah wawasan Anda, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini belum terjawab. Dan hari ini edisi pertama, kita menghadirkan seorang yang sangat spesial. Persis seperti namanya, beliau adalah seseorang yang sekarang ini sangat intens meneliti COVID di Aceh, di Indonesia, dan di dunia. Ada banyak sekali jurnal-jurnal internasional yang sudah terpublish atas nama Dokter Harapan. Karena itu tidak naif rasanya kalau kita menggantung harap pada penelitian-penelitian Dokter Harapan. Di studio kami sudah hadir beliau sekarang ini, seperti yang saya sebutkan tadi, Dokter Harapan. Beliau sekarang ini aktivitasnya, kita tanya aja lah ya. Assalamualaikum, Dokter Harapan. Siapa saya panggilnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Harapan, cukup Dokter Harapan. Masya Allah. Dokter Harapan sekarang kesibukannya di mana? Saya selain sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Syahkuala, juga sebagai peneliti di USK, kemudian juga bekerja di lab COVID-19 USK. Jadi kita tidak mengundang orang yang kaleng-kaleng, ya, langsung dari lab COVID kita datangkan orang. Dan itu sebabnya kami pakai masker malam ini. Mana tahu ya, mana tahu. Enggak juga lagi enggak. Saya sudah vaksinasi. Vaksinasi. Oke. Ada banyak sekali pertanyaan ini, Dokter Harapan, yang berseliweran di masyarakat tentang COVID. Ada yang benar, ada yang jangankan jawaban, pertanyaannya pun udah salah gitu ya. Mohon dikasih jawaban ringkas saja dulu ini. Sebenarnya COVID itu ada nggak sih? Itu kan pertanyaan paling umum itu ya. Oke. Sebenarnya kalau itu pertanyaannya jangan tanya ke saya. Karena mengapa? Karena itu bukan sesuatu yang harus saya jawab lagi. Ya karena ke seluruh dunia, bicaranya global dunia gitu. Nggak mungkin dunia itu bodoh semua ya. Itu satu. Jadi nggak mungkin itu sesuatu itu nggak ada. Perekonomian kita hancur semua. Itu bukan hanya Indonesia, tetapi Amerika, kemudian Eropa itu hancur semua gara-gara COVID-19. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengatakan atau bertanya apakah COVID itu ada atau enggak, saya nggak perlu jawab. Dia nggak baca koran kali, nggak dengar ini. Nggak baca koran ataupun nggak menggunakan otaknya. Waduh, bahasa Al-Qur'annya nih afala taqilun. Itu dia, tidak membaca. Ya, saya baru dengar sebenarnya kemarin itu juga Barcelona juga bangkrut abis ya. Messi sampai cabut, harus ya, terpaksa cabut gara-gara gak ada penonton. Salah satunya adalah kemungkinan COVID, ya. Benar-benar. Terus kalau COVID ini memang betul-betul ada penyakitnya benar dan seterusnya, sebenarnya bagaimana sih mekanisme COVID ini masuk ke tubuh, menyerang, terus ada yang membuat orang kolaps, ada yang bisa sembuh dan seterusnya. Pada prinsipnya mungkin teman-teman yang pemirsa juga udah tahu ya bahwa COVID ini atau virusnya yang kita namakan dengan SARS-CoV-2 atau virus corona lah ya bahasa kerennya, itu masuk melalui udara, melalui hidung, terutama hidung, melalui percikan air liur atau kita katakan ada droplet. Nah,
masuk ke melalui hidung, kemudian biasanya dia akan masuk melalui sel-sel yang ada di saluran pencernaan, pernapasan, kemudian masuk ke paru-paru. Nah, di paru-paru itulah yang kadang dia bisa menyebar ke seluruh tubuh. Nah, pertanyaannya adalah mengapa sebagian orang tidak bermasalah? Ya, kena COVID kemudian kadang OTG tanpa gejala, ataupun sebagian batuk pilek saja, sebagian bisa parah. Nah, apa yang menyebabkan seperti itu? Nah, orang meneliti nih waktu awal-awal 2019 orang nggak tahu dong. Betul. Masih awal-awal ini baru masih buta semua. Jadi orang meneliti dalam 4 bulan mereka udah tahu. Ternyata bahwa ada beberapa penyakit yang menyebabkan orang itu mudah sekali mengalami COVID-19 dan berat. Dan menyebabkan kematian. Nah, salah satunya mungkin teman-teman juga pemirsa juga tahu bahwa salah satunya komorbid yang kita namakan dengan komorbid atau penyakit penyerta, misalkan diabetes, hipertensi. Nah, ini yang menyebabkan orang itu bisa terkena COVID dan parah dan penyebab kematian. Nah, kalau seandainya pada orang normal itu biasanya rata-rata itu tingkat kematiannya cuma sekitar 2,5%, katakanlah 3% ya. Nggak banyak sebenarnya. Tidak banyak sama sekali kalau dibandingkan dengan penyakit yang lain. Tetapi ini secara rata-rata. Nah, kalau seandainya tingkat kematiannya pada orang yang seperti saya katakan tadi, ada yang diabetes, ada hipertensi, ada penyakit jantung segala macam, itu meningkat jauh sampai 30%. Katakanlah seperti itu. Beberapa penelitian menunjukkan seperti itu. Nah, inilah yang kelompok-kelompok yang harus kita lindungi sebenarnya gitu. Nah, kalau seandainya kita bandingkan dengan penyakit-penyakit yang lain, secara umum bahwa COVID ini nggak terlalu mematikan. Kalau seandainya kita bicara secara umum tingkat kematiannya, dibandingkan kalau seandainya SARS yang sebelumnya atau MERS sebelumnya itu sangat tinggi tingkat kematiannya. Tetapi COVID-19 ini menyebar secara cepat. Itu yang menjadi masalah. Menyebar secara cepat. Nah, kalau seandainya tingkat kematiannya katakanlah 2%, tetapi kena itu 2 miliar orang atau katakanlah 2 miliar orang, yang meninggal itu banyak. Ya, tapi kalau seandainya katakanlah suatu penyakit yang tingkat kematiannya 30%, katakan 30%, tetapi yang kena itu cuma 1.000 orang. Berarti jumlah yang meninggal itu sedikit. Nah, ini terjadi pada masyarakat. Jadi benar bahwa penyakit COVID-19 ini tidak terlalu mematikan pada kelompok-kelompok tertentu, tetapi itu sangat mematikan pada kelompok-kelompok tertentu juga, misalkan termasuk pada orang tua gitu. Oke, jadi muncul pertanyaan baru nih jadinya. Ada tuh orang-orang yang saya kenal, dia terinfeksi COVID, dia punya komorbid, tapi survive, tidak bergejala yang signifikan. Nah, ini apalagi jawabannya nih? Nah, setiap infeksi, saya kebetulan kemarin waktu S3 main-main dengan virus, jadi juga sedikit hebat nih orang main-main dengan virus. Saya dulu waktu S3 main dengan dengue, penyakit demam berdarah, kemudian chikungunya, Zika, awal-awal Zika kemarin merebak kan, termasuk outbreak juga, bukan outbreak ya outbreak lah kayak kalau Zika, tetapi dia nggak sampai pandemik. Apakah di-declare sebagai pandemik? Saya kurang ingat. Saya rasa Zika enggak. Tapi concern of public health issue, iya. Nah, saya bermain dengan itu. Nah, apa yang mendasari ataupun apa menyebabkan orang berbeda-beda? Nah, setiap infeksi virus, sebenarnya infeksi virus itu bersifat tidak semua, tapi ya itu bisa hilang dengan sendirinya. Mengapa bisa hilang dengan sendirinya? Itu tergantung dari imunitas tubuh. Jadi kalau seandainya kita sama-sama tua, kita masih muda lah. Kita katakanlah kita 20 atau 30 tahun lagi tua, sama-sama tua, tetapi ada orang yang imunitasnya baik. Dia olahraganya bagus, walaupun sebenarnya katakanlah dia ada hipertensi, atau diabetes, tetapi dengan imunitasnya bagus. Dan satu orang yang diabetes imunitasnya rendah, itu bisa aja berbeda bisa aja berbeda tingkat keparahannya ataupun tingkat kematiannya gitu. Jadi berbeda. Jadi boleh nggak saya ambil kesimpulan berarti untuk sementara virus nyerang tergantung sekali pada defense system kita. Benar. Nah, jadi tidak mesti juga orang komorbid itu defense sistemnya rendah gitu ya. Tidak harus. Itu sebabnya tadi ada orang komorbid tapi sebenarnya survive. Siap, mantap. Tadi ada kata-kata yang keren tadi saya dengar tadi. Virus itu
bagaimanapun tidak bisa disembuhkan tadi kalau nggak salah. Saya dengar tadi kalau kita terserang virus. Iya. Virus bukan tidak bisa disembuhkan, dia itu bisa hilang atau bisa sembuh dengan sendirinya, tetapi tidak semua. Contoh, tidak semua, katakanlah HIV. Virus HIV kalau seandainya kita udah terinfeksi, itu terinfeksi seumur hidup karena dia bisa terintegrasi ke dalam sel tubuh manusia. Termasuk juga kalau seandainya hepatitis B itu juga masuk ke dalam sel kita dan dorman, kemudian dia akan terus di situ. Tapi beberapa virus itu biasanya kita terinfeksi, kemudian sistem tubuh kita bisa meng-clear dia. Misalkan influenza kita hampir tiap tahun ada gitu ya. Orang Indonesia nggak ada yang vaksin influenza. Beda dengan Eropa ataupun Australia ataupun Amerika, mereka ada jadwal vaksinasi untuk influenza. Nah, kalau kita nggak ada beberapa. Nah, itu bisa di-clearkan, dihilangkan oleh tubuh kita gitu. Jadi itu adalah prinsip dari virus gitu. Infeksi virus. Oke. Ini kan ada beberapa ini ya, jasad renik yang sebenarnya tidak terlihat oleh mata. Ada virus, ada bakteri, apa lagi ya? Ada virus, ada bakteri, jamur juga. Jamur ya kan? Ya, itu skalanya mikro semua ya. Nah, dengan kondisi yang seperti itu pembeda antara mereka bertiga itu sebenarnya dari sisi pengobatan, dari sisi kesembuhan atau daya tahan kita terhadap serangan mereka itu gimana? Sebenarnya tergantung dari virus aja, tergantung dari virus apa atau bakteri dari apa. Jadi sama seperti kalau seandainya yang mana yang lebih sakit diinjak monyet atau diinjak gajah. Belum tentu diinjak gajah lebih sakit kalau seandainya dibandingkan diinjak monyet. Kalau seandainya monyetnya nginjek mata. Betul. Gitu. Jadi sama seperti itu. Kalau yang mana yang lebih parah, katakanlah ya virus atau bakteri atau jamur atau yang lain, itu tergantung dari virusnya apa dibandingkan dengan jamur atau bakteri apa gitu. Jadi ada memang bakteri yang lebih ganas dibandingkan virus. Ada jenis virus yang lebih ganas dibandingkan bakteri gitu. Jadi tergantung. Oke, Dokter Harapan ini kalau kita kembali lagi ke COVID tadi ya. Diakui atau enggak, kalau di daerah kampung-kampung itu suburb dan sebagainya, itu kita bisa lihat banyak sekali orang yang tidak pakai masker, nggak pakai prokes dan sebagainya. Bukan banyak, malah hampir semua gitu ya. Bahkan kalau seandainya kita datang dengan masker itu kita dianggap aneh itu sendirian. Nah, tapi klaimnya dan terlihat seolah-olah mungkin faktanya palsu ya, terlihat seperti itu tapi ternyata bukan. Mereka tidak terkena COVID sepertinya. Mereka survive sepertinya. Hidup nyaman, tidak pakai prokes, tapi tidak ada yang terserang COVID, dan itu yang diklaim oleh banyak orang. Apa yang kita bisa jelaskan dengan kondisi itu? Saya kalau lihat itu analoginya saya kurang dapat. Karena saya nggak ada analogi, tapi prinsipnya seperti ini. Lu kalau seandainya dipakai yang maskin aja ya, saya matematik saya jelek, jadi saya pakai nomor-nomor kecil. Jadi kalau seandainya ada yang tidak pakai masker 100 orang, kemudian yang pakai masker itu 5 orang, ya kemudian nah ini kan 100 nih ceritanya. Nah 100 kalau seandainya mungkin analogi saya salah ya, kena 1 atau kena 2 dari yang 100. Dari 100 kecil dong. Kecil, betul. Nah, sekarang yang 5 yang berapa tadi saya katakan? 5 pakai kena 1 itu besar. Terlihat banyak. Lah, ini pakai masker kena juga gitu. Sampelnya ada 5. Nah, ini 100 yang kena cuma 2. Padahal kalau kita bandingkan, ini kan 100 daripada 2, tapi yang kena itu 2 gitu. 2 banding 1 lebih banyak 2. Tetapi kalau seandainya persentase, orang lu lihat tuh orang-orang di pasar-pasar nggak kena COVID juga, dia nggak tahu di rumah sakit yang meninggal berapa gitu. Nah, jadi kadang analogi seperti tadi, kadang mereka nggak menggunakan logika yang benar gitu untuk pembenaran ide mereka yang sebenarnya nggak tahu juga ya. Kadang mereka punya misi tertentu segala macam. Tapi memang diakui atau tidak, waktu pertama COVID ini muncul gitu ya,
heboh, viral gitu ya. Orang pada takut itu, beneran takut itu. Benar. Nah, waktu itu beneran takut, apalagi waktu ngelihat video di Wuhan ya. Ngobrol-ngobrol, saya baru pulang dari Wuhan loh itu. Saya pulang dari Wuhan November, Desember itu muncul COVID. Desember. Jadi kan terselamatkan saya kan. Saya Desember saya Desember kemarin itu di Belgia. Jadi saya bukan deportasi. Saya sebenarnya jadwalnya 2-3 minggu, kemudian 2 minggu saya harus pulang. Ya Allah. Saya udah jadwalkan ke Belanda, ke Paris segala macam. Gagal total ya. Harus gagal total. Oke, jadi kan waktu pertama itu muncul kan kelihatan tuh ada video yang orang roboh di jalan, di kereta ya, tumbang dan sebagainya kan. Dan orang waktu itu takut luar biasa loh. Dan pada saat itu orang bingung sekali mau ngapain dan seterusnya. Dan pada saat itu kan informasi tentang COVID masih minim sekali ya. Tapi seiring perjalanan waktu, saya lihat orang tambah berani dan semakin berani. Dan hari ini saya bisa pastikan bahwa jumlah orang-orang yang semakin berani untuk tidak prokes itu semakin banyak. Ya. Itu apa yang bisa kita lihat dari kondisi ini? Itu yang kita namakan kalau seandainya secara keilmuan saya yang kita namakan dengan perceived risk. Jadi saya beberapa kali meneliti tentang itu. Ada beberapa yang sudah saya publikasikan. Memang di awal-awal itu tinggi perceived risk-nya. Itu adalah suatu perasaan bahwa dia akan terkena COVID-19, tapi di akhir-akhir itu semakin menurun. Satu mungkin karena sudah bosan kali ya, udah jenuh. Ya masyarakat jenuh. Kita akui masyarakat jenuh, kemudian perekonomian juga segala macam. Hampir 2 tahun loh. Hampir 2 tahun. Ya. Jadi itu yang saya lihat bahwa masyarakat jenuh. Kemudian kalau seandainya dia diisolasi ataupun tidak keluar rumah ke segala macam, anak istrinya juga nggak bisa makan segala macam. Saya sangat bersyukur di akhir-akhir ini karena saya masih bisa survive tanpa harus banyak keluar segala macam berinteraksi dengan orang banyak dan masih bisa makan gitu. Kadang kan saya lihat beberapa masyarakat itu susah. Nah, kadang kan itu juga sehingga orang pikir lah kalau seandainya saya nggak kerja ataupun saya bisa mati kelaparan gitu. Mending mati kena COVID gitu ya. Atau gimana nih? Analoginya salah lagi kali ya. Mungkin nggak juga kali ya, karena memang lihat berita juga simpang siur. Harus diingat bahwa berita simpang siur terhadap COVID ini sangat besar sekali. Betul. Sangat besar sekali. Digoreng-goreng kemudian jadi gitu. Jadi termasuk juga berita-berita hoax ini itu mempengaruhi penerimaan vaksin. Jadi itu adalah yang juga saya lakukan penelitiannya, termasuk sekarang saya lagi mengolah data dari 10 negara di dunia gitu, melihat keterpaparan media. Jadi keterpaparan media itu, jadi kita melihat apakah medianya itu media akurat atau media tidak akurat. Media akurat katakanlah sosial media segala macam. Ternyata ini sangat mempengaruhi. Ternyata orang yang terpapar dengan sosial media yang tidak akurat ini lebih menolak terhadap vaksinasi COVID-19 gitu. Dan hari ini kayaknya orang yang terpapar media sosial itu jauh lebih intens, lebih banyak, lebih dominan daripada yang terpapar media yang terpercaya. Benar sekali, hampir apalagi di Indonesia gitu. Oke. Tapi ngomong-ngomong tentang hoax ini kan, tentang pemberitaan informasi yang tidak terlalu benar dan sebagainya. Nah, masalahnya adalah masyarakat juga kembali dibingungkan karena kadang-kadang yang mengeluarkan hoax itu punya titel loh. Punya titel, punya background, ada apalah gitu ya, ada modalnya gitu untuk ngobrol gitu ya. Kadang-kadang orang juga gini, kadang-kadang orang menjadikan COVID ini mengambil panggung gitu segala macam. Itu salah satunya seperti itu. Kadang-kadang ODGJ juga gitu loh. Saya nggak. ODGJ. Katakan sekarang kita nggak bisa ngomong. ODGJ nggak rame yang tahu loh. Kita nggak bisa lagi ngomong gila sekarang kan. Katanya kalau seandainya ada personal nggak boleh lagi gitu, nanti ODGJ lah ya. ODGJ gitu. Jadi ya itu kadang-kadang ya gitulah. Kita nggak pungkiri ada beberapa orang yang mencari panggung dengan COVID-19 ini gitu. Apalagi kalau seandainya orang mencari untung juga banyak. Ya, termasuk yang bertitel tadi ya.
Oke, so sekarang kita cerita tentang kesembuhan nih. Nah, ada orang yang terkena COVID tadi sembuh 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang 10 hari dan seterusnya. Tadi udah kejawab bahwa itu terhubung dengan imun sistem orang. Oke. Nah, sekarang ada orang yang setelah kena COVID, post COVID-nya itu justru lebih parah. Dan bahkan ada beberapa orang yang meninggal dunia. Ya, post COVID. Sejujurnya saya sendiri alumni nih, alumni C19 ya kan. Dan saya ketika menderita itu kemarin tuh kayaknya saya cuma demam doang. Istri agak berat, tapi kalau saya demam doang. Tapi anehnya seminggu setelah COVID saya sesak berat. Sampai-sampai istri nanya itu, aneh nih, habis COVID baru sesak katanya ya. Jadi itu apa itu sebenarnya? Ada masih hubungannya nggak dengan COVID tadi? Satu dulu, ada 2 pertanyaan tadi tuh. Satu, mengapa setelah infeksi terus post selesai Masih, kemudian bisa terinfeksi lagi, bahkan lebih parah. Lebih parah. Benar. Satu, ada 2 kemungkinannya. Satu, ada kemungkinan virus baru, virus varian baru. Kalau dulu kan virusnya masih katakanlah ya masih unyu-unyu gitu kan. Nah, sekarang dia udah makin dewasa dengan kenal manusia. Pada prinsipnya virus itu dengan manusia itu berinteraksi. Sama seperti ketika dia di alam sebelumnya itu dia berinteraksi. Dia hanya mengembangkan tipenya yang lebih resisten atau lebih tahan terhadap manusia. Artinya dia beradaptasi dengan manusia. Misalkan seperti ini, di dalam tubuh manusia, di antara masyarakat, katakan masyarakat di Aceh, katakan kemudian ada virus, katakan ada 100 virus. Jenis virus itu yang masih unyu-unyu, kemudian terjadi mutasi nih, mutasi, misalkan dari 100-nya itu terjadi mutasi. Nah, mutasi itu perubahan materi genetik. Nah, ada beberapa mutasi itu yang dia lebih tahan terhadap kekebalan tubuh manusia. Artinya ada mutasi juga yang lebih nggak tahan. Ada mutasi yang lebih nggak tahan karena mutasi itu acak. Jadi virus itu teracak materi genetiknya. Jadi ada yang mutasi biasa aja, ada mutasi yang tidak berubah kekuatannya, ada yang mutasi dia menjadi lebih kuat, ada yang mutasi yang menjadi lebih lemah. Nah, setelah beberapa hari, beberapa periode, maka yang lemah itu akan mati. Betul. Yang lemah akan mati, kemudian yang bertahan inilah yang kuat-kuat itu. Nah, yang kuat itulah akan menjadi dominan. Nah, itu yang terjadi kalau seandainya kita sekarang katakanlah masyarakat juga tahu yang ada varian alfa, beta, kemudian yang paling parah delta. Nah, itulah prosesnya seperti itu. Nah, kalau seandainya sebelumnya dia dia diinfeksi oleh varian yang unyu-unyu tadi, kemudian tiba-tiba dia pindah ke daerah yang lain atau varian lain. Orang yang udah pernah terinfeksi ini katakanlah melakukan perjalanan kemudian infeksi dengan yang lain, varian yang lebih ganas, bisa saja bahwa dia lebih ganas. Itu satu. Yang kedua, kalau seandainya dia lebih ganas, kalau seandainya kemarin yang virus unyu-unyunya menyebabkan inflamasi itu peradangan, dia bisa nggak masalah. Nah, sekarang tiba-tiba ada peradangan tambahan yang paru-parunya itu tuh masih dalam proses penyembuhan, kemudian ditambah lagi. Nah, itu yang menyebabkan kadangan dia bisa lebih parah, dan ada beberapa faktor yang lain gitu, sehingga kita dapatkan ada sebagian orang yang ketika dia terinfeksi biasa aja, yang kedua itu lebih parah. Nah, ada satu orang guru saya, dia 3 kali terinfeksi. Infeksi pertama tidak masalah, infeksi kedua tidak masalah, infeksi ketiga parah. Infeksi ketiga parah, harus masuk ke ICU tapi nggak masuk intubasi. Nah, setelah dia selesai udah clear negatif, dia masih tergantung terhadap oksigen. Nah, jadi paru-parunya juga parah gitu. Jadi itu yang kita namakan dengan long COVID. Saya juga melakukan penelitian dan kemudian kita publikasi. Long COVID itu bervariasi mulai dari GI tract atau saluran pencernaan. Jadi saluran pencernaannya bisa lama tuh prosesnya, bisa diare berlama-lama ataupun recovery-nya ataupun yang saraf. Jadi kadangan permasalahan terhadap sistem sarafnya itu bisa lama, bisa bulanan gitu. Oke, itu berarti masih bisa sembuh tapi atau gimana?
bisa sembuh kadangan beberapa memang lama sembuhnya. Nah ini yang kita takutkan, bukan hanya yang masalah yang akut atau masalah yang sebentar, tapi masalah jangka panjangnya. Bayangkan kalau seandainya orang yang menjadi tulang punggung kemudian dia tidak bisa bekerja secara sempurna lagi ke belakangnya. Gitu. Efeknya lebih besar. Ini kan ada yang berkembang, ini terhubung dengan proses pengobatan ya tadi. Ada informasi yang berseliweran. Katanya justru semakin dibawa ke rumah sakit, semakin banyak yang meninggal ini. Oke, kelihatannya banyak sekali informasi-informasi yang Bang Ilham banyak informasi-informasi ini nih. Ini mewakili masyarakat loh. Supaya diklarifikasi. Benar. Semakin dibawa ke rumah sakit semakin gampang meninggal katanya. Itu lagi logikanya saya nggak tahu ya, mungkin itulah ya, kemarin waktu saya masih anak-anak disuruh kuliah sekolah gitu ya, suruh kuliah, sehingga cara berpikirnya itu agak dibenerin gitu ya. Seperti ini. Lu tanya lah kalau sini lah ada orang, lu kalau seandainya lu cuma demam-demam dibawa ke rumah sakit nggak? Iya benar. Nggak dong ya. Nanti kalau seandainya 2 hari, 4 hari, 6 hari udah sesak baru dibawa ke rumah sakit. Artinya yang berat baru dibawa ke rumah sakit. Nah sekarang orang yang tidak dibawa ke rumah sakit dengan orang yang dibawa ke rumah sakit, yang angka kematiannya mana lebih besar? Benar. Pada kondisi yang sama ya. Harusnya ya. Kalau seandainya mau lihat itu pada kondisi yang sama, benar. Yang dibawa ke rumah sakit itu yang sudah lebam-lebam, kemudian dibandingkan sama yang biasa-biasa aja. Ya pastilah di sini yang meninggalnya lebih banyak persentasenya. Sebenarnya yang itu udah pernah saya jawab itu. Ya itu namanya bebal gitu loh. Wah, cool down. Minum dulu. Oke. Seru ini, makin panas kayaknya. Baik, jadi ada lagi. Mohon maaf ini ya. Jadi penting ini karena memang ini supaya disaksikan oleh masyarakat, supaya masyarakat dengar langsung dari orangnya yang memang lebih paham. Jadi filosofi agama kita kan fas'al ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang paham kalau kamu nggak paham. Kan kayak gitu. Ya kita hadirkan Dokter Harapan di sini yang paham. Saya mewakili masyarakat yang sudah WA saya banyak-banyak nih, ya kan? Mudah-mudahan saya kumpulin ya. Good. Jadi ada lagi pernyataan, dan ini pernyataan juga disebutkan oleh dokter nih. Nah, kita nggak usah sebutlah dokter, sebut aja namanya Mawar gitu kan. Nah, kata Dokter Mawar ini. Masalahnya nanti kalau ada dokter yang namanya Mawar. Oh ya udah, gitu. jangan. Susah juga ya. Oke. Jadi ada dokter yang mengatakan bahwa justru obat-obat yang dikonsumsi oleh pasien COVID itu yang membuat pasien COVID itu menjadi lebih berat kondisinya, lebih memperparah kondisi kesehatannya. Pernah dengar nggak ini dok? Itu Dokter L. Nggak usah kita sebut lah ya. Ya itu lah. Ya. Disebut merek deh jadinya. Lah kita sesama ini kok. Oh gitu ya. Oke. Gimana itu? Gimana? Oh. Udahlah kalau saya malas nanggapi yang gitu ya. Oh gitu. Karena enggak penting juga gitu loh. Maksudnya itu pernyataan yang gimana ya? Persatuan Dokter Indonesia sudah mengklarifikasi masalah yang itu. Kemudian memang kalau seandainya kita lihat lagi-lagi bahwa justifikasinya itu tidak didukung dengan data ilmiah. Nah, kalau seandainya di kedokteran kita itu bisa memberikan sesuatu yang tidak kita tahu, bisa kita berikan pernyataan pendahuluan, hipotesis lah ya. Dugaan, bla 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 bla. Loh, kalau seandainya mau ada memberikan hipotesis harus didukung oleh teori yang benar. Atau data yang benar. Dan itu cuma 50% kebenaran. Benar sekali. Nah, sekarang bisa aja bahwa memberikan pernyataan-pernyataan yang suka hati, tapi harus didukung oleh. Nah sekarang yang itu nggak ada datanya, nggak ada menunjukkan berapa persen orang yang interaksi obat segala macam. Nah sekarang yang memberikan obat siapa? Yang merekomendasikan obat siapa? Merekomendasikan obat itu kalau seandainya di Indonesia itu di bawah Kementerian Kesehatan. Di bawah Kementerian Kesehatan itu rujukannya mana? Rujukannya Badan Kesehatan Dunia. Nah, Badan Kesehatan Dunia itu siapa orangnya? Enggak sekelas dokter
gitu loh. Nah mereka udah profesor, udah ahli segala macam lah. Jadi kalau seandainya WHO memberikan ini, dokter Indonesia kan bekerja berdasarkan peraturan yang ada gitu kan, peraturan guideline atau petunjuk-petunjuk yang ada dari Kementerian Kesehatan yang diturunkan dari Badan Kesehatan Dunia gitu. Nah kalau seandainya kita ngikuti sana, berarti ya nggak mungkin dong Badan Kesehatan Dunia yang isinya para pakar di dunia gitu loh. Mereka juga dari mana mereka ininya? Mereka berdasarkan data-data yang sebelumnya, data penelitian gitu. Jadi sangat disayangkan ya. Apalagi kalau seandainya bicara seorang dokter atau ya sekarang seorang dokter kemudian menyatakan hal-hal seperti itu yang bertentangan dengan ini gitu. Jadi sangat ini. Ya, minum dulu dok. Nah, saya geram loh kadangan. Saya beberapa kali diundang kadangan tentang apa? Tentang ini udahlah terserah aja lah. Pertanyaannya sama ya? Bukan, kadangan topiknya itu kemudian saya ngasih tahu juga masyarakat juga enggak ini terserah lah pokoknya. Tapi itu tetap kewajiban saya sebagai ini memberi. Jadi memang salah satu tujuan dari program ini juga sebenarnya edukasi kepada masyarakat ya. Jadi makanya mohon maaf kalau ditanya lagi nih dokter. Kalau bisa saya jawab. Iya, oke. Saya pernah dengar bahwa corona ini sebenarnya sudah eksis lama. Dulu juga sudah ada gitu ya. Dan kalau itu memang sudah ada, kenapa sekarang baru jadi pandemi kayak begini gitu loh? Gimana tuh dok? Ada beberapa pernyataan yang harus saya klarifikasi. Corona sebelumnya ada, benar. Kalau misalnya kita bicara sama corona, berarti itu nama virus family virus, jadi kelompok virus. Ada yang kita namakan dengan kelompok virus coronavirus. Nah, virus corona itu ada berapa jenisnya tuh? Ada berapa jenisnya? Kalau kita klasifikasikan ada alpha, ada beta, ada gamma. Nah, mereka itu udah ratusan tahun yang lalu udah ada. Gitu. Orang penelitian orang udah tahu, tetapi yang diketahui bersifat patogenik, patogen itu menyebabkan penyakit pada manusia yang diketahui bisa menyebabkan penyakit itu yang paling parah itu adalah cuma dua, yang SARS yang disebabkan oleh yang paling dekat dengan SARS-CoV-2 atau virus corona yang menyebabkan COVID ini, dan MERS. Dulu itu MERS itu juga ada di tahun 2012-an lah ya di Timur Tengah itu Timur Tengah yang di pulang haji gitu ya. Ditransmisikan melalui unta. Nah, itu yang diketahui. Nah, sebenarnya kalau seandainya kita bertanya kepada ahli virus yang ahli tentang evolusi virus, dia nggak akan terkejut lagi tentang keluarnya virus-virus ini, karena itu memang prinsip dari evolusi virus. Kalau seandainya sudah terjadi muncul nih kemudian akan hilang karena manusia sudah membentuk antibodi, nanti akan berinteraksi lagi nih, bermutasi virusnya segala macam, muncul lagi segala macam gitu. Seperti yang sudah sampaikan tadi, karena mutasinya acak, yang kuat dia akan muncul. Nah, corona itu memang sudah lama diketahui, tetapi yang SARS-CoV-2 ini yang kita namakan dengan SARS-CoV-2, virus yang menyebabkan COVID-19 ini belum pernah ditemukan gitu. Kakak-kakaknya atau adik-adiknya iya gitu, tetapi enggak seperti ini. Nah, itu jadi masalahnya karena dia bermunculan, dan sampai sekarang itu walaupun sebenarnya orang bisa memprediksi modeling kira-kira kapan lagi nih muncul pandemik berikutnya, itu ada penelitian seperti itu. Prognose lah ya. Ya, tetapi belum tentu itu benar gitu. Okay. Kadang-kadang nggak benar, kadang-kadang juga benar. Yang paling bagus itu adalah untuk yang ini, yang flu. Kalau flu kita nggak masalah ya. Tapi di luar itu flu bermasalah loh. Karena flu itu di luar itu bermasalah. Di luar maksudnya apa? Di Amerika, di Eropa, di Australia, karena populasi masyarakat yang tua mereka itu banyak. Iya. Nah, sehingga kalau flu itu aja itu mereka bisa
mati gitu loh. Nah, oleh karena itu mereka itu divaksinasi berdasarkan ini Periodik gitu ya. Periodik, dan vaksinnya itu dibuat berdasarkan prediksi kira-kira tahun depan ini apa nih yang jenis virus apa gitu, diprediksi lah gitu. Kadang nggak tepat gitu. Oke, kita udah sampai di bagian akhir nih. Di bagian akhir ini saya pengen tanya tentang vaksin. Tadi kan udah disebut-sebut ya vaksin ya. Nah, diakui atau tidak, hari ini kan tetap ada orang yang anti vaksin. Sebenarnya bukan anti sih, banyak yang takut. Lagi-lagi ditakut-takuti, katanya ada chip lah, ada merkuri lah ya. Terus kalian akan dipantau 5 tahun lagi, kalian akan mati karena sudah divaksin. Ini 5 tahun ya, saya kemarin dengan mahasiswa katanya 2 tahun lagi. Dan saya baru gitu tahu. Ya, udah naik berarti kan, namanya juga tawaran. 2 tahun. Kalau ya, ini gimana nih dok? Gue bilang, kalau seandainya lo udah divaksin, ke 2 tahun lagi, 1 minggu lagi, atau setelah divaksin juga lo bisa mati. Bisa mati. Keluar dari rumah sakit, kemudian ditabrak gitu, bisa mati gitu, nggak perlu nunggu. Tapi kalau untuk masalah itu, saya senang ada pernyataan satu dokter juga, Dr. Zaidul Akbar kalau nggak salah ya. Zaidul Akbar mengatakan bahwa COVID ini tidak akan mempercepat mati Anda. Jadi mati Anda tetap di tempat yang di waktu yang sama, tapi tetap Anda harus ikhtiar karena memang ini kejadian ya. Oke, gimana masalah vaksin tadi nih? Apa tadi? Saya juga lupa. Nggak, ini kan ada orang yang nggak percaya vaksin percaya dan sebagainya kan. Jadi sebenarnya gimana vaksin itu? Anti vaksin bukan takut divaksin. Kadang kan memang anti vaksin. Anti vaksin itu memang sudah lama ada. Ya bukan hanya di dunia, di Indonesia ada anti vaksin dulu, ada beredar video segala macam, mereka itu anti vaksin. Jadi memang mereka itu dibuat untuk anti vaksin. Apapun lah pokoknya berhubungan dengan vaksin mereka anti gitu. Nah, itu satu. Itu alasannya basisnya apa? Agama? Ekonomi? Ada yang berbasis agama, ada yang berbasis keilmiahan gitu, yang bersandingkan dengan mungkin pseudo ilmiah gitu. Itu benar sekali. Tidak dapat kita pungkiri bahwa masyarakat banyak yang takut divaksin dengan alasan segala macam. Misalkan ada dibuat chip yang paling segeli saya. Yang chip itu geli tuh. Gini loh. Yang dan bicara itu yang nge-tweet di Twitter ataupun di yang dia itu punya handphone gitu. Lo kalau seandainya mau di-track nggak perlu disuntik vaksin gitu loh. Yang membuat chip itu mahal. Itu mahal kalau seandainya bener ya. Dan itu mahal, dan lu nge-track pakai handphone juga bisa gitu. Iya, ngapain pakai vaksin lagi ya? Vaksin. Semua orang pegang handphone. Lah itu sekarang. dia, makanya lu mau ke kamar mandi juga ketahuan kemana. Betul. Gitu kalau seandainya orang ini gitu. GPS-nya hidup ya. Kayak gue bilang tadi. Yang kedua kalau dipasang chip itu juga mahal ya. Itu mahal, teknologinya itu mahal, itu satu. Kayak ini mahal nih. Nah, nggak mungkin lo katakanlah dia membuat teknologi, katakan satu itu 5 juta, kata 5 juta, kemudian di track orang yang pemikiran yang seperti itu untuk apa? Ngabis-ngabisin uang gitu. Kalau sama di track presiden Amerika nggak masalah gitu. Itu yang kedua. Yang selanjutnya adalah itu dimasukkan cairan loh. Saya udah pernah divaksin, mungkin yang itu belum pernah divaksin. Udah berapa kali dok? 2 kali. 2 kali. Kalau kena COVID belum? Belum? Insya Allah belum. Saya ada beberapa kali di swab, belum. Insya Allah belum ya. Sudah vaksin pun ya. Oke. Belum tentu juga. Itu cairan, jadi agak sulit gitu ya. Saya agak sulit. Nah, mungkin lah itu terjadi. Jadi masyarakat janganlah percaya sama yang itu sekali gitu. Udahlah, ekonomi kita bermasalah segala macam, jangan diperparah lagi. Jadi kalau seandainya memang nggak mau divaksin, memang udah berat kali agamanya, memang nggak boleh. Agamanya ya bukan Islam, karena Islam katakanlah Sinovac itu halal, dan di agama Islam saya agama Islam nggak ada menyatakan bahwa nggak boleh divaksin segala macam dalam keadaan darurat seperti ini. Gitu. Jadi udah ekonomi kita janganlah membuat orang lain itu ikut-ikutan tidak divaksin, karena itu jadi jahat.
Jadi bisa menyebabkan kematian pada orang. Misalkan katakanlah ya, gara-gara orang nggak divaksin, takut divaksin segala macam, kemudian dia kena COVID, dia bisa meninggal gara-gara orang yang menyebarkan informasi jangan divaksin segala macam gitu. Nah sekarang kita jadi masalah misalkan ya, yang juga galau di masyarakat itu adalah mereka takut bahwa apakah mereka ada keadaan-keadaan tertentu yang akan berinteraksi dengan vaksin sehingga mereka takut efek sampingnya terjadi. Mereka nggak tahu, misalkan dia ternyata selama ini nggak tahu bahwa mereka itu ada sesuatu. Nah ketika dia divaksin, keadaannya itu bisa berinteraksi segala macam sehingga menyebabkan efek samping. Itu yang sebenarnya masyarakat takut. Itu mungkin kayak yang di Aceh Barat itu ya, kan ada kejadian juga itu ya, mungkin karena ada satu hal di dalam tubuhnya ya. Apakah memang dia katakanlah ada diabetes tetapi enggak ini, ataupun dia hipertensi enggak terdeteksi sebelumnya. Nah sehingga di sekarang ini di setiap pelaksanaan vaksinasi itu seharusnya wajib dilakukan screening. Itu yang paling penting. Jadi jangan asal lo ada hipertensi atau enggak, lo ada diabetes atau enggak langsung kejebubs gitu. Itu bisa aja orang yang ada gitu loh. Jadi bukan interview base ya? Bukan interview, jadi harus diperiksa gitu. Nah, kalau seandainya hipertensi harus diperiksa, diabetes juga seperti itu. Sehingga kalau seandainya checklistnya itu benar, kemudian itu bisa divaksinasi dengan aman, gitu ya. Kadang masyarakat itu yang takut, sehingga tiba-tiba nanti ada masalah, pasien ada kasus tiba-tiba nggak bisa gerak segala macam. Padahal kadang saya di kampung saya itu ada yang ini ternyata dia ini ada hipertensi. Dia merasa ada hipertensi, tetapi merasa nggak ada hipertensi juga gitu, ala-ala gitu. Jadi ala-ala. Oke. Gitu. Jadi tiba-tiba setelah divaksinasi ada masalah, ternyata dia emang ada hipertensi sebelumnya. Efeknya gimana jadinya tadi? Agak sulit untuk berjalan dalam beberapa waktu gitu, karena memang mungkin itu. Jadi kalau seandainya di screening oleh petugas, itu insya Allah nggak jadi masalah gitu. Nah sama juga kalau seandainya lagi-lagi ya, ini masalah yang mana mau difokuskan. Itu bisa aja bahwa nanti ada masalah dikit, satu dari 10 juta orang yang tiba-tiba lumpuh, yang nggak bisa jalan sedikit, itu tiba-tiba itu menjadi sorotan, itu menyebar kemana-mana gitu. Padahal katakanlah berapa tadi saya bilang 100 juta, kalau 99.990.000 segala macam itu baik-baik aja gitu, tapi yang menjadi sorotan yang satu orang gitu. Karena memang bad news is a good news. Bad news itulah yang saya katakan tadi, banyak orang yang juga mengambil kesempatan segala macam. Oke. Ini luar biasa, banyak hal yang kita sudah dapat nih. Ini closing statement nih dokter. Jadi di antara sekian banyak hal yang harus disampaikan kepada masyarakat pada posisi hari ini, kira-kira satu kalimat yang super penting untuk mereka tahu apa kira-kira? Satu kalimat atau satu paragraf nih? Saya nggak bisa ngomong satu kalimat. Ya udah deh, satu paragraf. Satu paragraf. Jadi teman-teman kalau seandainya bisa divaksinasi, vaksinlah. Karena mengapa? Karena dengan vaksinasi itu kita bisa melindungi orang lain yang nggak bisa divaksinasi. Misalkan ketika ada ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang sedang menyusui, dan orang-orang ada beberapa orang tua yang tidak bisa divaksinasi karena ada penyakit yang memang tidak bisa divaksinasi, mereka itu nggak bisa divaksinasi. Sehingga dengan kita yang bisa divaksinasi, maka mereka bisa terlindungi. Itu yang kita namakan dengan herd immunity. Jadi harus bisa berkorban untuk orang lain. Ya, beramal juga karena dengan kita divaksinasi itu, orang-orang yang tidak bisa divaksinasi ini bisa terlindungi secara keseluruhan gitu. Sehingga kita harapkan bahwa pandemi ini bisa segera berakhir lah, karena kita juga udah nggak masyarakat aja, saya juga udah
gerah, Jenuh ya, ya? jenuh, benar Oke, jenuh. Gitu. semua- Sehingga diharapkan ekonomi kita bisa balik kembali. Gitu. Semoga. Amin ya rabbal Amin. alamin. Ini makasih banyak ini Dokter Harapan, Terima luar biasa. kasih. Ada harapan yang luar biasa besar dari seluruh rakyat Indonesia, seluruh masyarakat dunia, supaya pandemi ini segera berlalu. Ya, mungkin setitik di antara harapan itu ada pada Dokter Harapan hari ini. Amin. Dan Ya. kalau saya bisa apa yang kita lakukan itu. Wis, luar biasa. Baik, kawan-kawan semuanya, senang sekali. Kita baru saja dapatkan luar biasa banyak pencerahan yang diberikan oleh Dokter Harapan dalam uppercut kita for this time. Insya Allah kita akan ketemu lagi di waktu dan episode yang berikutnya. Sekali lagi, Dokter Harapan, terima kasih banyak. Terima kasih Bang Maulana. Insya Allah kita akan ketemu lagi dalam topik yang kayaknya semakin panas semakin seru. Insya Allah. Saya siap diundang kapanpun. Wait, mantap, makasih. Good, teman-teman semuanya, I promise you to see you next time in Uppercut with me, Ilham Maulana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.